Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Nino Budianto selaku host kali ini. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk ke fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke ranah hukum negara yang tak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz atau Ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Di sini kita berkolaborasi dengan yang pertama ada Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow Instagramnya di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Lalu yang kedua ada Millennial Islami, adalah program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Follow juga IG mereka di @millennialislami. Dan yang terakhir ada Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow Instagram mereka di @kelaspenyiar_id. Olahraga merupakan salah satu cara menjaga kebugaran tubuh. Dalam Islam, olahraga dipandang sebagai hal yang sangat penting, dan ketika tubuh sehat, jiwa seorang muslim atau muslimah juga akan sehat. Nah, anjuran untuk berolahraga dalam Islam tentunya sudah sering kita dengar. Tapi, olahraga seperti apa sih yang kira-kira menjadi sunnah Nabi dan dianjurkan untuk kita lakukan? Dan apakah semua orang bisa mencoba dan menerapkan kegiatan olahraga yang menjadi sunnah Nabi? Nah, di sini sudah ada Ustazah Ina dari Cari Ustadz dan juga Anugerah Aditya yang sekarang lagi getol-getolnya dengan olahraga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Adit. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Puasanya Lancar? Lancar, Mas. Lancarnya, Adit? Alhamdulillah masih lancar. Meskipun puasa tetap olahraga ya? Oh harus. Tetap lari ya? Tetap lari. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sama Ustazah dulu nih. Ustazah, bener gak sih yang namanya olahraga itu ada yang sunnah, ada yang gak sunnah? Itu maksudnya gimana sih? Oke. Olahraga sunnah dan gak sunnah. Yang gak sunnah tuh gimana gitu ya Mas ya? Oke. Jadi hits banget nih tentang definisi ini ya. Tapi sebetulnya yang perlu kita garis bawahi adalah Islam sangat menjunjung tinggi kesehatan. Itu intinya ya. Baik sehat jasmani apalagi ruhani, apalagi sehat jiwa. Tapi memang ada olahraga yang dulu terbiasa dilakukan Rasulullah. Ya, seperti berkuda, mungkin Mas Ino sering dengar ya, berkuda, memanah, berenang, termasuk gulat juga. Dan juga lari, Mas. Jadi uniknya adalah Rasulullah pernah berlari bersama Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah menang. Tapi begitu Sayyidah Aisyah badannya agak gemuk, lomba lagi, Sayyidah Aisyah kalah. Itu berarti berat badan juga mempengaruhi ya pola makan, pola tidur, dan Islam sangat menjunjung tinggi itu. Oleh karena itu disebut olahraga sunnah karena memang Rasulullah pernah melakukannya. Dan kalaupun kita tidak ada halangan, kita sehat dan kita bisa melakukan, sebisa mungkin kita lakukan. Ya, tapi balik lagi kembali kepada kemampuan masing-masing Mas Nino ya. Karena kan ada fisik yang kita nggak sama nih setiap individu. Juga mungkin finansial Mas, tuh budget juga perlu dipikirkan karena mungkin di zaman now untuk berkuda dan memanah perlu biaya juga. Betul. Tapi Ustazah tadi sempat ngomong soal Nabi berenang. Kan Nabi kan di padang pasir. Berenang di mana? Iya, jadi Rasulullah bersabda ya bahwa ada olahraga yang memang tidak melalaikan ya. Ada beberapa kegiatan tidak melalaikan zikir kepada Allah. Salah satunya adalah keempat aktivitas tadi. Tapi riwayat yang mengatakan Rasulullah itu berenang di mana memang belum ditemukan Mas Nino ya. Hanya sabdanya saja. Rasulullah menganjurkan olahraga itu mungkin karena memang dilihat berenang itu merupakan olahraga yang bagus untuk pernapasan ya. Apalagi untuk orang-orang yang menderita asma dan lain sebagainya. Lebih kepada fungsinya sih Mas. Nah, ini mau tanya sama Adit nih.
Lo sekarang lagi olahraganya apa aja? Ada dua sih sebenarnya olahraga yang lumayan gua senangi di saat seperti sekarang di era ini. Satu tadi yang juga disunahkan oleh Rasul, yaitu lari. Ya, karena sangat ringkas sekali kita cukup keluar rumah, pantau mungkin keadaan sekitar, dan biasanya kalau di komplek keadaannya lebih kondusif ya, nggak terlalu ramai. Yang kedua adalah satu olahraga yang sifatnya atletik, yaitu CrossFit namanya gitu. Oke. Nah, itu udah berapa lama lo lakukan lari dan CrossFit itu? Secara rutin dan secara konstan itu mungkin dari sekitar tahun 2014. 2014 berarti sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi ya? Jauh sebelum pandemi memang kebetulan gue udah suka olahraga itu sih. Nah sekarang kondisi pandemi gimana nih? Apakah masih tetap lari? Terus CrossFitnya gimana tuh? Kita diharuskan untuk berkonsentrasi sama keadaan fisik kita, seperti saya juga bilang bahwa berlari itu sangat melatih pernafasan, which is pernafasan itu sangat fungsinya bagus sekali di badan, mengalirkan supaya oksigen yang kita hirup dengan teknik pernafasan yang tepat tersalurkan ke seluruh badan gitu ya. Dan lari itu kan nggak perlu, memang solo sports ya. Beda dengan CrossFit yang group sports, di mana kita bisa kelas. Kalau di pandemi ini memang sifatnya kita online kadang-kadang kelasnya, lalu memang karena dia seringkali menggunakan berat tubuh aja, memang bisa dilakukan di rumah sih gitu. Oke. Dan kalaupun tetap lari, tetap jaga prokes atau gimana? Gue termasuk yang lumayan ketat menjaga prokes. Jadi ketika berlari itu juga salah satunya kenapa lebih memilih lari di perumahan, karena memang gangway-nya itu besar, 10 meter, kemudian jarak antara satu orang dan yang lainnya tuh sangat jauh sekali gitu. Jadi memang tetap sih, karena kita dalam berolahraga itu kan kita menghirup oksigen yang sangat banyak. Ya kan? Ada kondisi ideal di mana sebaiknya ya ada jarak yang cukup jauh antara satu dan yang lainnya sih. Tadi sempat ngomongin soal menghirup oksigen yang ideal. Yes. Menurut Aditya nih, waktu yang tepat untuk lari. Waktu yang tepat untuk pagi, siang, sore, malam, atau apa? Oke. Jadi kalau pada prinsipnya gua berolahraga itu waktu yang tepat berolahraga itu disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing. Jadi by timing sebetulnya itu tidak ada satu waktu yang lebih baik, tapi yang paling baik adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kemampuan fisik dan body clock kita, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang memang is a morning person, which is sangat baik. Ketika pagi-pagi kan mungkin asap di kendaraan juga belum banyak gitu kan ya, potensial lebih baik memang di pagi hari gitu ya. Cuma kadang-kadang juga ada orang yang mungkin pekerjaan di agensi atau kerja kreatif yang kadang-kadang mereka tidurnya justru pagi baru tidur ya. Itu sore pun juga nggak apa-apa gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada orang yang memang dia baru panas badannya, dia baru ngerasa fit justru ketika siang gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan pada waktu siang dan kuat gitu ya, lari di atas terik matahari ya sok aja gitu. Yang penting adalah kita ini sih belajar untuk mendengar tubuh dan mengerti kondisi badan kita. Berarti kalau misalkan mencari tempat untuk berlari itu mungkin juga disarankan yang oksigennya agak lebih banyak gitu ya. Dan kondisi udaranya juga lebih baik, bersih gitu. Benar. Ya. Nih kembali lagi ke Ustazah Ina nih. Ustazah, tadi kan juga sempat dibilang bahwa lihat-lihat dulu nih budgetnya untuk olahraga yang disunahkan sama Rasul gitu kan. Rasul berkuda memanah. Nah di zaman sekarang kan yang namanya berkuda memanah kan pertama orang ya belum tentu bisa punya kuda sendiri gitu kan. Terus memanah pun juga alatnya juga bisa dibilang ya nggak murah-murah amat atau nggak mahal-mahal amat gitu kan. Ada budgetnya lah gitu. Nah gimana nih untuk teman-teman yang lagi mendengarkan dan menyaksikan untuk mengakalin supaya mereka tetap bisa untuk berolahraga sesuai dengan sunahnya Nabi. Iya. Kalau tadi Mas Adit bilang bahwa lari itu harus ingat sama body clock kita ya Mas. Islam juga sangat mendukung bahwa kita nggak boleh berlebihan, Mas Dino ya. Jadi wala tusrifu itu diulang berulang kali di Al-Quran tuh. Tidak boleh berlebihan ketika makan, tidak boleh berlebihan ketika minum, bahkan nggak boleh berlebihan dalam ibadah gitu ya. Jadi di sini cluenya adalah
silahkan kalau memang kita sudah menyediakan budget dan kita mampu, kita sehat, lakukan olahraga itu yang memang zaman now emang gak murah ini gitu ya. Jadi kalaupun memang teman-teman pilihannya ingin berkuda dan memanah, sebaiknya ya nabung dulu ya, jangan sampai memaksakan diri dan akhirnya yang harusnya buat beli pampers atau susu anak jadi kepake Mas. Benar. Buat olahraga itu karena memaksakan diri tadi gitu. Karena kan memang harus nabung ya. Karena nggak setiap orang sekarang punya kuda, bener, karena tempatnya juga terbatas ya Mas, apalagi di Jakarta. Betul. Jadi jangan berlebihan. Kalaupun misalkan ya balik lagi, kita nggak harus punya kudanya gitu kan. Kalaupun misalkan menyewa, ya lihat lagi budgetnya apakah bisa menutupi uang pampers tadi, uang susu gitu ya. Betul. Jadi kebutuhan keluarga pokok terpenuhi dulu baru kita ini. Nah, terus kalau kita ngomongin soal lagi puasa nih, olahraga seperti apa sih yang dianjurkan oleh sunnah Rasul? Oke, kalau lagi puasa ya. Nah, kalau lagi puasa kan kembali lagi biasanya pada subuh ngantuk ya Mas ya. Benar. Iya. Ngantuk ya. Tapi disitulah ujiannya sebetulnya. Jadi setiap habis sahur itu godaannya mau ngantuk pada subuh. Nah, ketika kita dilanda ngantuk itu ya setidaknya keluar gitu. Keluar kena matahari, kena udara yang segar gitu. Kalau bisa lari ya Mas Adit ya. Jadi jangan memaksakan, jangan justru di rumah aja dan kita akhirnya nggak melakukan aktivitas fisik gitu. Yeah. Karena kalau puasanya itu diawali dengan tidur pagi Mas, biasa itu ngaruh ke siang tuh udah lapar. Jadi harus bergerak. Jadi Rasulullah itu gak pernah tidur ba'da subuh, baik dalam kondisi puasa maupun gak puasa. Nah, kalau misalkan kalau CrossFit itu kan cukup menggerakkan semua badan ya. Betul. Nah, itu kalau lo sendiri menjalankan itu waktu awal-awal seperti apa? Jadi gini, memang kebetulan gue adalah seorang yang senang mengeksplor olahraga gitu ya, tapi juga yang budget friendly. Itu kebetulan berlari dan CrossFit itu sangat amat bisa dilakukan dengan biaya sangat minim, dengan alat-alat yang sangat minim juga, bisa dilakukan pun di mana saja gitu ya. Jadi memang harus ada satu kemauan, harus ada satu set goal dari diri sendiri gitu. Seperti misalnya mungkin membantu pengen mengidealkan berat badan atau pengen menjadi lebih fit fisiknya gitu ya, sehingga kita terpacu untuk melakukan si olahraga tersebut gitu. Dan gue sangat menyarankan ketika kita mau melakukan olahraga gitu ya, agar bisa lebih termotivasi, lakukanlah olahraga yang instantly bisa kita lakukan. Dan dua hal itu hal itu terdapat dalam si dua olahraga ini menurut gue. Kita bisa langsung ke depan rumah, langsung lari. Kita bisa bangun di rumah, mungkin cukup space yang nggak perlu gede-gede, bisa langsung ngerjain CrossFit di situ. CrossFit dan CrossFit itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri dan juga rame-rame gitu ya. Betul. Dan bisa online juga ya. Bisa online juga. Jadi sarannya Adit, kalau misalkan orang mau mulai olahraga apapun itu, pertama goals dulu. Tujuan lo apa? Gitu ya. Iya. Harus ada yang ditargetin, harus ada yang di-achieve. Sesimpel bahkan ingin menjadi lebih sehat itu pun juga cukup sebetulnya. Gitu kan ya, karena menjadi seorang yang sehat pun juga merupakan nilai keislaman itu sendiri kan. Gitu, dan itu akan memotivasi kita dalam melakukan olahraga itu. Nah. Berarti awal-awal kita mau mulai CrossFit nih, kan kadang-kadang orang lihat, waduh gitu amat gerakannya, waduh gue bisa nggak ya gitu. Nah itu awalnya saran dari Adit gimana? Sarannya yang pertama, kalau mungkin gitu ya, kalau memungkinkan kita cari teman gitu ya, yang karena komunitas ataupun teman, karena memang olahraga itu ideally kita ada partners, kita ada, kadang-kadang gini, kalau kita mau mulai sesuatu sendirian, apalagi olahraga, memang agak sedikit lebih malas, karena biasanya kalau kita capek sedikit udah ya. Sementara kalau kita ada teman, kita punya yang namanya manusia ya, manusia makhluk bersosialisasi, paling enggak kita bisa ngeliat bahwa kayak ada teman yang ngasih motivasi gitu. Yuk sama-sama yuk, ayo gitu. Dan bagusnya di dalam CrossFit adalah memang kultur olahraganya itu saling support gitu ya. Saling support. Gimana kita bisa menyupport satu sama lain untuk bisa menyelesaikan set roundnya tanpa
melebihi kapasitas diri sendiri gitu. Oke. Lo sendiri seminggu berapa kali CrossFit? Seminggu bisa 4 kali. 4 kali. Cuman itu karena udah dilakukan sejak lama ya. Iya. Nah, gitu. Untuk yang baru mulai? Untuk yang baru mulai sebenarnya seminggu sekali cukup ya. Dan itu bisa sesimpel seperti ini gitu ya. CrossFit itu bisa simpel kayak oke, dalam satu round itu cukup misalnya 5 push up, 5 sit up, dan 5 squat jump misalnya. Lakukan dalam 5 round. Itu pun sudah bisa dibilang dengan CrossFit. Buat yang baru mulai itu jangan salah, kerjain gitu aja capek loh. Iya, benar. Kelihatannya aja kayak cuman push up, cuman ini gitu. Cuman begitu dilakukan dengan set round dengan high intensity itu akan cukup menguras energi gitu. Itu termasuk olahraga berat nggak sih CrossFit itu? Sebenarnya enggak. Enggak ya? Enggak. Okay. Karena itu memang yang dianggap berat karena dia dilakukan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kan? Cuman itu tujuannya untuk memaksimalkan pembakaran otot dan melatih pacu jantung juga. Jadi merupakan olahraga kardio juga sebetulnya gitu. Cuman dibilang berat sih enggak juga ya, karena itu lagi balik ke prinsipnya kita memang tidak boleh melakukan suatu hal itu berlebihan. Ya, dan dalam olahraga memang sangat penting sekali mendengarkan badan sehingga dalam mengerjakannya pun dalam kapasitas yang tepat gitu. Nah, kalau menurut lu yang masuk ke kategori olahraga berat itu apa? Olahraga berat? Ya salah satunya gulat tadi gitu ya. Iya. Itu berat gitu. Memang CrossFit pun dalam satu level memang ada yang sudah berat ketika kita mesti melakukan gerakan-gerakan dengan menggunakan dumbbell seperti angkat besi seperti itu. Cuman itu dalam CrossFit pun disarankan melakukan latihan yang sangat intens dan dengan jam terbang yang sangat tinggi gitu sebelum kita akhirnya bisa boleh menyentuh bar. Iya, gitu. Kita memang dalam menyentuh bar itu nggak boleh sembarangan dan nggak boleh langsung gitu ya. Harus ada beberapa set latihan dulu untuk kita bisa sendiri mengangkat bar dan bagaimana memitigasi risikonya gitu. Dan biasanya diawali oleh pendampingan yang lebih senior gitu ya, supaya nggak ada salah gerak, salah angkat segala macam gitu ya. Pasti. Nah, Ustazah, kalau ngomongin soal olahraga berat, puasa itu boleh nggak sih kita melakukan olahraga berat? Puasa boleh nggak kita melakukan olahraga berat ya? Sesuai banget sih apa yang tadi Mas Adit bilang ya. Kita harus mendengar kemampuan diri kita sendiri ya. Kalaupun memang kita mampu berlari pagi, siang, sore selama puasa gitu ya, dan itu tidak mengganggu aktivitas puasa kita, silakan. Ya. Tapi sekiranya kayaknya nggak sanggup deh, daripada mudorot ya, daripada dekat kepada sesuatu yang tidak diinginkan gitu, lebih baik dihindari. Karena Islam itu tidak menganjurkan pemeluknya untuk mencelakai dirinya sendiri gitu. Seolah-olah olahraga itu kan sunnah yang nggak wajib, sementara puasa Ramadan wajib gitu. Karena gara kita olahraganya berat Mas Nino, nanti malah pengen buka. Nah itu haus dong. Nanti alasan gitu ya. Aduh gak kuat gitu. Dan saya boleh ya kategori yang boleh buka puasa, ya nggak boleh karena kan sengaja. Iya. Gitu Mas. Nah kalau olahraga pas lagi puasa itu ya disarankan Ustazah seperti apa sih? Apakah cukup lari aja atau mungkin CrossFit cuman dengan porsi yang lebih minim, atau apa berenang tuh boleh nggak sih pas puasa? Kata orang banyak bilang nggak boleh, takut keminum airnya. Ya, mudorotnya leblebih besar sih Mas. Jadi waspada atau dihindari. Dihindari. Nanti aja mungkin malam ya setelah berbuka, setelah habis taraweh ya. Agak lebih ringan ya. Gitu. Jadi kalau puasa ya dipilih olahraga aman ya mungkin ya Mas Aditya, yang lebih aman, yang lebih kita tuh nggak mengganggu aktivitas wajib kita kepada Allah lah. Intinya itu aja. Kalaupun memang kuat berolahraga di rumah gitu ya, dengan CrossFit, dengan tadi misalnya lebih diringankan gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi kan ada juga orang yang baru jalan sebentar aja udah ngos-ngosan gitu kan. Ada mungkin karena berat badannya juga lebih ini gitu. Nah, itu juga hati-hati gitu. Kalau olahraga yang bisa menimbulkan luka itu, misalkan kayak karate itu, sparring, kan tenang-tenangan, pukul-pukulan gitu kan. Lah kalau lagi puasa itu gimana sih? Boleh nggak sih? Jangankan lagi puasa Mas Nino, lagi nggak puasa pun tidak dianjurkan malah gitu. dalam suatu hadis. Jadi ada beberapa olahraga yang memang mencederai lawan gitu kan. Nah itu nggak boleh malah. Gitu. Kalaupun memang hobi kita di situ ya hati-hati juga, takutnya malah melukai orang lain gitu. Jadi malah nggak diperbolehkan, kendati dalam kondisi tidak berpuasa pun. Nah kalau ngomongin soal olahraga ekstrim, Dit, lu pernah ngerasain olahraga ekstrim nggak? Seperti apa tuh contohnya? Apa ya contohnya? Apa ya?
para layang apa ya? Atau misalkan yang terbang-terbang yang menimbulkan adrenalin ya? Iya, yang menimbulkan dak-dik banget gitu, adrenalin yang kuat gitu. Ya, kebetulan saya orangnya takut tinggi, jadi jangan mencoba, melihat saja saya ngilu. Gitu. Tapi memang apa sih kalau memang setuju sama Ustazah bahwa gua pun dalam waktu bulan Ramadan sebetulnya tetap melakukan olahraga. Cuman memang dilakukan itu mendekati berbuka. Jadi biasanya jam 5 kita ngerjain CrossFit ya sampai 5:30 dan kita berhenti 5:30 supaya ketika berbuka kita nggak dalam kondisi yang ngos-ngosan gitu ya, badannya udah stay calm, heart rate juga sudah turun gitu. Tapi tetap dilakukan untuk menjaga kondisi badan fit dan intensitasnya lebih ringan. Oke. Jadi untuk yang olahraga ekstrim lo lebih baik menghindar gitu ya. Yang menuju untuk wah gue bisa celaka nih gitu, mendingan lo enggak gitu ya, cari aman ya. Kalau dari Ustazah sendiri untuk olahraga yang seperti itu disarankan untuk dihindari atau silakan deh dicoba, risiko tanggung sendiri, itu gimana? Yang berat ya, olahraga berat ya Mas ya. Iya kan. Dihindari karena sangat tidak dianjurkan melakukan hal apapun, baik olahraga ataupun apapun gitu ya. Makan sesuatu lah, Mas Dino. Kita punya penyakit yang nggak boleh makan durian, tapi kita maksain diri makan durian, kan jadi bahaya. Bandel kan? Ya. Jadi bahaya kan buat diri itu nggak boleh. La diroro wala doror. Jadi kalau dalam kaidah Islamnya seperti itu, nggak boleh membahayakan. Nah, Dit, ini untuk yang lagi menyaksikan dan juga mendengarkan gitu ya, coba kasih motivasi lagi nih untuk yang pengen mulai olahraga tapi masih mikirnya panjang banget gitu kan, masih mikirin alasannya banyak banget gitu kan, tapi kepengen sehat. Nah kalau dari Adit gimana? Kalau dari gue sebenarnya pola pikirnya tuh cuma satu, lebih baik kita investasi di kesehatan daripada kita harus mengeluarkan uang untuk menyembuhkan gitu ya. Semahal-mahalnya sehat itu akan jauh lebih murah daripada kita harus membayar dikala kita sakit gitu ya. Jadi menjadi sehat, percayalah itu akan jauh lebih baik gitu. Satu lagi, setiap olahraga apakah harus melaksanakan pemanasan atau minimal stretching? Gimana? Harus, sangat wajib sekali karena sering banget yang kalau misalnya olahraga kemudian ada keceklik gitu ya, mungkin teman-teman bilang aduh encok nih apa gimana gitu ya. Itu disebabkan karena otot kita tidak mengalami peregangan yang cukup gitu. Jadi wajib sekali harus stretching, dan setelah olahraga pun harus juga pendinginan gitu. Itu sangat wajib. Dan itu untuk hampir semua olahraga ya? Hampir semua olahraga. Harus ada pemanasan. Harus. Bahkan mau lari pun pemanasan dulu. Jadi sebelum minimal lari apa? Minimal gimana? Minimal lari juga. Jogging. Jadi misalnya mau lari 5 kilo ya, kita jogging kecil 1,5 kilo. Gitu. Apakah harus stretching dulu kakinya? Harus stretching juga, ditarik-tarik gitu kan. Tahu mungkin gerakan-gerakan yang sambil berdiri angkat kaki ya, ditarik tumitnya, itu sangat wajib sekali. Kurang lebih lakukan ya cukup semenit dan jogging 1,5 kilo, baru kita lari beneran. Gitu. Siap. Terima kasih Adit untuk ngobrol-ngobrolnya, penjelasannya. Ustazah Ina juga terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang diobrolin kali ini bermanfaat untuk yang menyaksikan dan juga mendengarkan. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi di lain episode ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.